Shalom. Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih kepada Bapak Ibu yang mempercayakan pelayanan ini, yang memungkinkan saya ada di sini. Tentu kepada Tuhan saya sudah mengucap syukur kesempatan besar dan sangat terhormat bisa bertemu dengan para pejuang Kristus, hamba-hamba Tuhan di gereja yang kita cintai, Gereja Pentakosta Indonesia, yang menurut saya cukup legend gereja ini. Saya mendapat kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema pembentukan hamba-hamba Tuhan yang berhasil dalam membangun gereja yang bertumbuh di era digital. Saya sudah menyusunnya dalam satu buku kecil sejumlah 74 halaman yang nanti Bapak Ibu akan memperolehnya. Sekarang Bapak Ibu, ini bisa dibawa pulang, tetapi wajah saya tidak boleh dibawa pulang. Harus pulang ke rumah saya sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, bicara mengenai sebutan hamba Tuhan, kita tidak boleh memiliki konsep, persepsi atau premis yang dangkal. Hamba Tuhan itu tidak harus mereka yang disahkan sinode sebagai pejabatnya. Jangan kita mengkerdilkan pengertian kita terhadap kata hamba Tuhan. Sebab sebenarnya semua orang yang ditebus oleh darah Yesus Kristus itu hamba Tuhan. Dan ini perlu disampaikan kepada jemaat supaya semua jemaat menjadi full-timer. Full-timer bukan berarti harus berkiprah di dalam lingkungan gereja dan mendapatkan gaji dari gereja. Tetapi setiap orang percaya memiliki tempat di mana mereka memerankan panggilan. Apakah sebagai pendidik, praktisi hukum, pengusaha pedagang, petani, tenaga medis, aparat keamanan, apakah seorang pejabat eksekutif, legislatif atau yudikatif, atau seperti kita yang memang memiliki special calling, panggilan khusus. Dengan mengatakan ini supaya kita sadar bahwa panggilan kita ini bukan istimewa, sangat istimewa. Sebab semua orang percaya itu hamba Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Alkitab mengatakan dengan jelas, you are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. You are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Jadi partikel paling kecil pun bukan milik Tuhan. We are not our own. Kita bukan milik kita sendiri. Jemaat kalau memahami hal ini, maka perpuluhan itu menjadi kecil. Orang sering mengatakan saya anti perpuluhan, dia tidak mendengar lengkap khotbah saya. Kalau saya anti perpuluhan, bagaimana gereja yang saya gembalakan, yang budgetnya setiap bulan sudah angka MM, bisa eksis. Kami membutuhkan bukan ratusan juta, saudara. Minimal itu 4,5 every month, setiap bulan.
Dan maaf jangan diikuti ya saudara, tapi ini menjadi just consideration, hanya pertimbangan ya. Di gereja kami itu nggak ada kolektor dijalankan begitu, nggak ada. Hanya kotak di belakang. Sekarang baru ada edisi. Jadi kalau PCA bisa memberikan cash. Kok bisa eksis Pak? Ya tinggal bagaimana kita mengajarkan kebenaran. The whole life we have belongs to God. Semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Kalau jemaat sampai punya 5 rumah, tidak diberikan gereja satu, itu keterlaluan. Makin banyak duit, rumah tambah besar, makin banyak duit, mobil tambah mewah. Ini nyolongnya tambah banyak. Apa berhak dia beli sesuatu di luar kontrol kendali Allah? Maka mesti dipahami dengan benar. Jadi Bapak Ibu kalau dengar-dengar saya di medsos itu banyak tidak benarnya saudaraku. Yang saya beli tunggal lah, yang tidak mengakui kealahan Yesus lah, tidak mengakui ketuhanan Yesus. Nah saya ini rektor, ketua badan musyawarah perguruan tinggi teologi Kristen bersama dengan kekasih kami. Tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu langsung dengar, nanti kalau ada sesi tanya jawab boleh tanya jawab, tapi sebaiknya konteksnya ini ya Bapak Ibu. Jemaat harus sadar mereka itu hamba-hamba Tuhan. Kok bisa lu sama Tuhan ngitung 10%? Loh, mestinya kan 100%. Ya tapi Pak kalau ngomong gitu jemaat gak ngasih kok. Diajar dulu, latihan lah kalau dengan 10%. Kalau kita bilang 100%, wah bisa buruk-buruk. Udah buruk lah ya. Jangan marah. Nanti kalau kamu mati, Tuhan minta pertanggung jawab, mati mau. Matilah kau. Kau tidak berhak menggunakan milikmu itu milik Tuhan. Hartamu yang hartamu sendiri itu nanti di sana. Lukas 16 ayat 12. Makanya kita pendeta juga tidak boleh ngitung Bapak Ibu. Jangan merasa bahwa kalau perpuluhan milik kita berarti kita berhak menggunakan suka-suka kita. Kita harus di dalam kontrol dan kendali Roh Kudus supaya segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu yang dimaksud dengan you must be perfect. Amin. Itu yang namanya you must be perfect. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Kita tidak mungkin menyampaikan kesempurnaan Bapa, tapi apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita masing-masing yang berbeda-beda ini kita penuhi. Kita masing-masing punya tempat yang berbeda. Yang pertama punya karakter yang berbeda-beda. Bagaimana kita dibentuk Tuhan ini kan sesuai dengan personality kita masing-masing. Sebab orang Tapanuli dengan orang Jawa itu beda karakter personality-nya, saudara. Lemah lembut itu kan nggak harus ngomongnya pelan, jalannya lambat gitu. Kan dari batinnya. Dan misalnya kalau orang Jawa, orang Batak naik mobil, terus ada sepeda mau potong sembarangan begitu, dia ingat anaknya ini modelnya begini juga bisa-bisa. Dia munculkan kepala dari jendela lalu berkata, "Udah meluncur Pak, mati." Tapi dengan teguran itu si anak jadi takut, jadi pelan-pelan. Waktu terlewat dia selamat. Tapi kalau orang Jawa naik mobil lalu ada sepeda ugal-ugalan, mungkin dia nggak teriak, dia hanya bilang asu. Asu, mati beneran.
Bener. Begini tabrak mati bener. Coba mana di film anak coba. Jangan gampang menilai orang sekarang. Nah, yang penting personality kita ini diubah dulu, Bapak Ibu, diubah dulu. Baru kita memiliki tempat masing-masing yang istimewa dan khusus untuk melayani Tuhan sebagai hamba-Nya. Jadi sebenarnya pelayanan tidak mulai dari sekolah Alkitab. Pelayanan itu dimulai dari sikap batin yang benar. Dari sikap batin yang benar, dia bisa menyukakan hati Allah. Baru dengan kepekaan dia menemukan tempatnya. Bukan tidak mungkin kita yang ada di sini dulu mengambil keputusan yang keliru, bisa saja. Tapi Tuhan yang hebat bisa menggunakan kekeliruan itu pun bagi kemuliaan-Nya. Jangan kalau melayani Tuhan di sekolah teologi, tidak harus. Nah, kalau semua orang percaya sekolah teologi, siapa yang cari uang? Nah, jemaat harus tahu ini. Harta kita sendiri di surga. Kita di bumi ini hanya persiapan untuk kekekalan. Sebab begitu kita terlahir, Pak, ceprot, langsung saudara berlaku itu firman. Kamu bukan dari dunia ini. You are not of the world. Maka begitu ceprot lahir itu baru dieksekusi, Pak. Hukuman mati. Entah 3 bulan, entah 5 bulan, entah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Yang jelas 70-80 tahun. Nah, itu yang jelas. Jadi Bapak Ibu yang usia 70-80 siap-siap. Yang amin ini masih muda. Di sini banyak bapak-bapak yang usianya lebih tua dari saya. Saya 60 tahun, tapi ini ada 70 dan lain-lain ini ya. Tentu mereka akan berubah. Loh, tidak apa-apa, duluan pulang ke surga itu enak kok. Bagaimana? Mulak bisa. Makanya kalau nyanyi lagu Sai Mardungan, kalau bapak-bapak itu lebih tahan. Kalau di Tapanuli nyanyi lagu ini, wah inang nami. Saya utagam Tuhanku, saya masih Allah lagi. Iado Tuhan. Sai Mardo Dunia mana kamu Maranatha Amin saya Ibu. Langsung mulak sonare. Gak berani. Mulak sonare itu artinya mati. Ini kan nggak semua orang Batak ya, tapi pasti ini sebagian besar. Begini Bapak Ibu, ngomong orang Bataknya, saya ini sebenarnya juga orang Batak, saudara. Batak yang salah lahir. Jangan-jangan saya lebih Batak dari orang Batak ini. Ya karena saya itu cinta Tapanuli, saudara. Kami punya 2 radio di Tapanuli, di Simanindo, Pulau Samosir dan di Siantar. Ya, radio suara Kidung Kebenaran.
Jadi Bapak Ibu, pokoknya saya cinta ya. Saya tahun 1999 ke tahun 2000 sampai hari ini kami memang sangat peduli dengan Tapanuli. Maka ada Batak Bermazmur yang sudah masuk usia 16-17 tahun. Itu kita yang bikin. Dan saya sudah wanti-wanti, jangan bikin gereja di Batak Bermazmur. Jangan narik ke denominasi. Orang Batak ini hebat. Kenapa? Karena Tuhan selamatkan daerah itu bukan karena unsur imperialis. Kalau imperialis ada gold, glory dan gospel. Ini kan begitu kalau orang-orang bule, orang Eropa, emas, ya kekayaan, cari rempah-rempah dan mineral, glory kemuliaan, baru gospel pendeta ikut. Manado, Ambon itu baunya kuat itu di sini. Tapi kalau Tapanuli ini tidak. Murni, sending murni. Kirim Niger, dimakan. Aduh. Jagal biang dimakan, orang dimakan. Bayangkan. Ampun-ampunan. Kirim lagi hambanya Pak Momensen. Nah, baru. Jadi jangan main-main. Maka istilah kami Tapanuli itu negeri Tuhanku. Dari atas Afghanistan, Pakistan, Malaysia, Aceh, begitu mau masuk turun dicegat dulu oleh Danau Toba. Oh iya, Anda lihat danau-danau besar yang indah di Indonesia itu sekitarnya orang-orang Kristen. Itu fakta. Jadi Tuhan sudah merancang luar biasa. Makanya Anda lihat Bapak Ibu, orang Batak itu di mana-mana diberkati. Ya. Jadi dari menteri sampai copet. Loh, lingkungan saya itu orang Batak, saudaraku. Loh, benar saudaraku. Orang Batak lingkungan saya. Saya itu sudah jadi perebutan orang Batak. Ada satu mau kasih Gasar 2014, satu mau kasih Burian. Iya. Ada yang kasih Manjutak. Iya. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Nah, saya mendingan semua marga saya ambil aja. Ketemu Simanjuntak, jadi Simanjuntak. Ketemu Asiloho, ketemu Asiloho. Sialoho. Ini kan wakil saya Sialoho. Rewot itu wakilnya orang Batak dan lain-lain. Itu orang penting saya, saudara. Nah, begitu. Orang Batak itu keras, pintar ngomong, cerdas. Nah, kalau saya jadi rektor puluhan dari pemimpin belasan tahun di sekolah tinggi teologi, itu 3 orang, 3 suku yang menonjol. 1 orang Batak, 2 orang Jawa, 3 orang Tionghoa. Udah, rata-rata itu. Orang Batak kalau keras sekali, suci sekali, begitu. Kalau jahat sekali. Loh, waktu saya masih mahasiswa, dosen saya itu orang Tionghoa, kecil kurus seperti ikan asin, ngepeng gitu. Jalan sama temennya dari SD Jakarta. Saya juga lulusan SD Jakarta, saudara. S2 saya SD Jakarta, S3 saya dari Southern Baptist yang membuat program di Indonesia. Jadi begitu. Jadi waktu di bus ditodong sama orang Batak. Hebat. Nah, temannya orang Batak bilang, lain lah begitu, kita sesama orang Kristen lah, jangan todong, ini kita kan orang Kristen. Apa jawabnya itu? Si penodong, kalau Jesus dan si todong dia. Saya bukan menjatuhkan orang Batak, tapi saya juga orang Batak, bagaimana saya menjatuhkan diri saya sendiri.
Masalahnya orang Batak ini kalau bertobat luar biasa. Tapi kalau enggak, jahat luar biasa. Kalau orang Jawa kadang-kadang kan antara hitam putih enggak jelas. Tapi enggak semua orang Jawa begitu. Aku kata orang Jawa, nanti pulang bisa diprotes. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, terlahir langsung kita bukan dari dunia ini. Begitu terlahir langsung kita memikul beban, jadikan semua bangsa muridku. Begitu terlahir langsung, seperti Bapak mengutus aku mengutus kamu. Coba saudara, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. So we can't avoid it. Kita nggak bisa menghindarinya. Dan dari sekolah minggu mesti dicekok itu, saudaraku. Kamu bukan dari dunia ini. Kita hidup untuk melayani Tuhan. Harus dari sekolah minggu. Tidak mungkin orang Kristen itu hidup dalam kewajaran. Tidak mungkin. Makanya kenapa gereja melalui kondisi begitu rupa. Terlahir langsung tidak punya kebahagiaan di bumi ini. Dunia tertutup. Mereka pasti teraniaya. Itu ratusan tahun. Lega-lega totalnya itu tahun 380 Masehi ketika Kaisar Theodosius Agung mengkristenkan seluruh Roma. Baru resmi. Baru menjadi agama negara. Bapak, Ibu, saudaraku. Yang namanya hamba Tuhan itu pada dasarnya yang pertama, orang yang melakukan apa yang Bapak kehendaki. Jadi Bapak Ibu, melayani Tuhan itu tidak dimulai dari sekolah Alkitab, tidak dimulai dari school of ministry atau kursus sekolah penginjil. Dimulai dari batin kita yang benar. Melayani Tuhan pada dasarnya adalah melayani perasaannya. Kalau tidak berangkat dari ini, maka pelayanan gereja akan sangat terdistorsi. Banyak manipulasi-manipulasi, penyalahgunaan. Sehingga pelayanan menjadi nafkah. Pencarian hidup. Bukan memberi hidup, tapi mencari hidup. Ini masalah. Tanpa kita sadari, kita mau hidup dalam kewajaran. Kalau orang melalui dagang, bisnis, melalui pekerjaan sekuler, kalau kita melalui jadi pendeta. Itu yang terjadi. Tanpa kita sadari. Saya mengatakan ini bukan karena saya benar 100%. Saya karena masih proses terus. Dulu banyak salahnya. Tapi kan makin dibaharui. Lah hidup kita singkat di bumi ini. Untuk apa Bapak Ibu? Kita melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap hidup. Amin. Jadi kita harus mengerti bahwa pelayanan itu yang pertama dimulai dari menyukakan hati Allah, membahagiakan Bapa di surga. Dari setiap kata yang kita ucapkan, ini milik Tuhan. Jadi satu kata yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan. Bukan hanya setiap rupiah yang kita belanjakan, setiap kata yang kita ucapkan harus menjadi kesukaan Bapa. Dari situ loh Bapak Ibu pelayanan kita. Tolong deh, bukan dari sekolah teologi. Sebab saya ini sudah belasan tahun di sekolah teologi, bahkan puluhan. Sudah seperempat abad lebih ini, 24, 25, 26 tahun. Makin tinggi gelarnya, jadi makin ajaib. Dulu baru masuk sekolah teologi, ya Om. Begitu tingkat 2, ya Om, agak nanya. Tingkat 3, ya Om. Tingkat 4, begini. Jadi sarjana teologi jalannya begini. Ini kalau S2, S3 bisa masuk ke sini. Saya bingung melihat orang-orang sekarang. Maaf Bapak Ibu, bukan mau bangga diri itu. Saya ketemu senior-senior saya tidak lupa kata. Om,
Saya bawakan tasnya. Wah, ini Pak Inas namanya sudah terkenal. Oh, senioritas bukan itu. Om, saya bawakan tasnya. Om, naik apa? Oh, naik taksi. Oh, naik mobil. Saya masuk mobil saya. Loh, nggak, nanti gampang masuk lewat baru saya naik taksi. Karena anak muda sekarang nggak menghormati senior. Pusing kan itu. Bapak Ibu, sejak remaja saya sudah melayani Tuhan. Saya kenal pendeta-pendeta yang senior karena saya menulis skripsi saya sejarah gereja. Jadi zaman masih beberapa bapak-bapak masih hidup, tokoh-tokoh Pentakosta, saya ketemu orang-orang yang memancarkan keagungan, walaupun saya lebih bisa berteologi barangkali, tapi ketulusan, kepolosan, simplicity, kesederhanaan luar biasa. Sekarang kok jadi orang-orang Pentakosta kok jadi lupa diri. Ini bukan di sini yang di sana. Loh, bapak-bapak kita itu kalau dulu nyanyi "Oh Yerusalem kota mulia", nangis Pak. Hatiku rindu ke sana, nangis Pak. Nggak punya apa-apa, nggak nyari apa-apa. Motifnya begini, bersih. Nah kok sekarang jadi begini? Bukannya tak lama lagi Tuhanku datang, lakunya malah kumpul di sini. Orang digaji marah, dari perhatikan sinode pindah sinode. Saya ada sinode baru GSKI. Saya pesan dalam nama Tuhan, jangan pindah GSKI. Saya sudah perintahkan ke staf saya, jangan terima penggabungan. Kita sudah punya 130, cukup. Saya sudah perintahkan, jangan membuat cemas gereja-gereja lain, saudara lain gara-gara munculnya GSKI. Nah, kita sudah tua begini mau nyari apa Pak? Kalau saya mau memberkati, ya saya memberkati lewat seminar, lewat buku, lewat YouTube. Udah cukup. Mari kita perbaiki gereja kita. Kalau kita mau berkhotbah dengan baik, membawa perasaan Tuhan di mimbar, membawa pikiran Allah di mimbar, setiap hari kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Punya pikiran perasaan Kristus. Otomatis di mimbar kita menampilkan kehidupan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, tiap minggu karena pertengahan khotbah, jemaat itu melihat peta, lihat peta hidup kita. Makanya gereja yang benar nanti dibaca di sini. Yang namanya berkembang, tentu kita juga setuju, bukan jumlah jemaat dulu, tapi kualitas. Kalau kualitasnya itu benar, jemaat minimal akan permanen jumlahnya tambah satu demi satu, dan mungkin habis. Kalaupun habis mungkin karena hal yang ekstrim. Oke, tepuk tangan. Gereja yang benar itu gereja yang pertama mendidik jemaat untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, menjadi mempelai Kristus. Dulu betapa seringnya para bapak-bapak Pentakosta kita bicara mengenai mempelai Kristus, umat yang layak. Dan sekarang kan cuma siapa sakit sembuh, yang punya ekonomi masalah didoakan. Loh, kok jadi meleset? Satu, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Yang kedua, fokus langit baru, bumi baru. Dunia bukan rumah kita. Jadi prinsip kita itu sekarang mestinya aku menetapkan pulang. Aku memutuskan pulang. Kalau Bapak Ibu yang sudah berumur, asal, bukan as soon as possible. Tapi aku sudah akan pulang. Loh, saya saja prinsipnya sudah asal. Saya prinsipnya sudah asal. Aku menetapkan pulang. Kalau enggak saya duniawi, Pak. Ini banyak Bapak Ibu dari daerah kan? Ya Pak, jangan pikir di Jakarta lebih nyaman. Bahaya, bahaya. Pendeta di Jakarta, apalagi yang berpotensi kaya, itu dekat neraka.
Bapak Ibu turun naik gunung ketemu monyet. Saya naik turun mobil ketemu wanita cantik. Orang kaya yang saya bisa jilat-jilat. Bahaya, Pak. Serius ini. Makanya lihat banyak pendeta-pendeta besar. Yang mana itu, Pak? Wah, kita nggak berani menghakimi. Nggak jelas itu hidupnya. Kau tahu, Pak? Dari khotbahnya jelas petanya. Yesus tidak mengajarkan begini. Kok gereja jadi jual jasa? Gereja kok jual jasa loh? Gereja itu mengajarkan kebenaran. Jadikan semua bangsa muridku. Artinya, jadikan semua orang seperti kamu yang sudah jadi muridku. Maka generasi berikut setelah murid-murid Yesus, orang percaya disebut Kristen, harus seperti Kristus. Nah sekarang kita warisi apa? Dari gereja-gereja abad sebelumnya. Liturgi. Tuhan bongkar lewat Martin Luther. Martin Luther jalan terus semua dibongkar lewat Azusa Street. Lahir gereja Pentakosta. Datang dari Amerika kapal Siwomari yang mendarat di Bali. Di Bali diusir karena takut budaya Bali akan rusak. Mereka pindah ke Surabaya. Kan sejarahnya begitu Bapak Ibu. Kok sekarang jadi berubah? Fokus kita harus langit baru, bumi baru. Hidup di bumi hanya persiapan untuk kekekalan. Pikirkan perkara yang di atas bukan di bumi. Cari perkara yang di atas bukan di bumi. Jelas. Kok kita seneng loh punya gereja besar? Bukan nggak boleh. Kalau bagian gereja besar bangun. Tapi kalau tidak, ya bersyukur dengan apa yang ada. Target kita itu adalah jiwa-jiwa yang diubah menjadi manusia Allah. Tuhan pasti akan memberkati, Pak. Ini pekerjaan Tuhan nggak mungkin bangkrut. Kita rubah fokus kita, Pak. Kita kembali ke gereja yang benar. Gereja Pentakosta yang benar. Bapak Ibu, kalau kita kembali gereja mula-mula, jangan bahasa rohnya doang. Tiap hari memecahkan firman Tuhan. Betul. Selain berjamaah harus memecahkan firman. Mereka tidak memiliki hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Lalu yang hebat, bila Christ seperti Kristus, maka disebut Kristen. Sekarang orang disebut Kristen karena beragama Kristen. Coba Bapak Ibu. Salah ini. Mestinya tidak begitu. Lalu yang ketiga, ya gereja itu, yang pertama kesucian hidup, jemaat harus pikirannya dibawa ke sana terus. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, siap. Kalau kamu tidak rela kehilangan nyawa, kamu nggak dapat nyawa. Apa sih nyawa itu? 3. Ini saya nggak buat bahas soal ini, kebetulan muncul 3. 1, kenyamanan hidup. 2, kekayaan dunia. Konteksnya 3, keluarga. Keluarga pun bisa jadi nyawa. Kalau untuk keluarga tidak terbatas, untuk gereja terbatas. Coba, mestinya tidak. Orang-orang yang punya harta banyak, dia mikir bagaimana hartanya diwariskan ke anak. Kalau anak punya rezeki sendiri. Mestinya orang-orang kaya ini sadar bagiannya berapa. Untuk Tuhan bagiannya sendiri. Dia punya 120 memang untuk warisan, bukan salah. Yang 80 itu bagian dia, harus untuk Tuhan. Yang 20 dikembangkan anaknya jadi 100 lagi. Saya ngomong begini bukan karena saya mau dapat bagian ya. Amin? Halo, amin? Oke, tepuk tangan. Yang pertama kesucian hidup, 2 langit baru, bumi baru. 3, tanggung jawab. Tanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan, untuk yang lain. Gereja untuk Tuhan, keluarga untuk Tuhan, untuk keluarga. Keluarga untuk Tuhan, bukan untuk keluarga. Orang membangun keluarga seindah-indahnya. Kita bangun keluarga dalam kerajaan Allah. Nanti kita lanjutkan di rumah, di langit baru, bumi baru.
Hari ini lihat orang-orang tua kalau nyekolahin anaknya untuk keluarganya beli apa-apa, nggak terbatas. Saya punya rekening bank, istri saya tidak boleh tahu. Kalau itu milik Tuhan. Jangan takutin. Saya cukupi kebutuhannya, kebetulan dia juga punya usaha. Cukupkan dirimu. Jangan ikut takutin. Jangan ikut-ikut keuangan gereja. Kalau rapat keuangan gereja, istri saya tidak boleh ikut. Tapi ini gak mutlak loh. Kadang-kadang istri menyelamatkan uang gereja karena bapaknya kurang benar. Gak mutlak. Amin. Amin, saudara. Amin. Kita mesti mengajarkan satu kesucian langit baru bumi baru, tanggung jawab. Oleh sebab itu setiap gereja harus punya dua hal. Kalau tidak punya dua ini mesti ditutup gereja itu. Karena ini pasti. Pasti tipu. Dua. Satu. Kebenaran Injil yang murni. Jadi semua bangsa murid itu ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan atau kuajarkan. Pengajaran. Dua. Teladan. Setiap hamba Tuhan harus bisa berkata, seandainya Yesus hidup di zaman sekarang jadi gembala sidang, dia seperti saya. Pendeta yang tidak makin seperti Yesus tidak berhak khotbah dan tidak berhak melayani. Pendeta yang berhenti, bertumbuh, berkembang, dia tidak berhak mengajar. Saya belum sempurna Bapak Ibu. Tapi ini sahabat-sahabat saya ini, salah satunya Pak Kunes Kiong, ini bukan hanya gembala wilayah di satu wilayah, tapi sama-sama juga bisnis. Kebetulan kami ada usaha. Saya ada usaha, cuma sekarang saya sudah mulai tidak sentuh usaha lagi dulu, dia sudah 3-4 tahun ini. Jadi Bapak Ibu, satu kebenaran, dua kesucian hidup yang dicontoh. Jemaat lihat peta kita loh, tiap minggu kita khotbah, kesaksian segala macam kan kebaca. Pasti kebaca. Ini kalau bapak-bapak kita dipanggil Tuhan, Bapak Ibu kan yang mesti meneruskan pekerjaan Tuhan ini. Nah generasi berikut ini harus benar. Karena saya sudah melihat sinode-sinode yang dulu begitu kokoh, penerusnya tidak mewarisi roh foundernya. Yang diwarisi itu organisasi, lalu berebut kedudukan. Saya tidak tahu pemilihan sinode di sini pakai demokrasi atau apa ya? Teokrasi ya. Tidak terserah sih. Tapi jangan sampai ada money politik, lalu merusak nama baik dengan black campaign. Itu sekarang sudah menjadi model. Capek kan saudara? Jangan begitu. Pendiri kita kan Bapak Siburian ya, yang dulu yang udah pulang ke surga ya. Iya karena kita tahu keagungan beliau. Bukan karena saya di sini. Ya saya sedikit banyak mendengar keagungannya, keteduhannya. Pak Siburian yang kemarin di PGPI. Saya katakan begini, lihat itu Pak Siburian, Pak, teduhnya kalau bicara. Tuh lihat Pak Siburian kalau bicara teduh. Saya bukan sedang membangun, mungkin beliau tidak sempurna, tapi yang saya tangkap waktu PGPI, dia setiap kali ngomong, teduh. Pada berantem terus beliau berdiri teduh dengan ibu. Tolong deh kita warisi gereja Pentakosta Indonesia ini untuk menjadi gereja yang terdaftar di surga. Saya sudah daftarkan gereja saya. Serius, saya doa Tuhan, aku daftarkan sinode ini di kerajaanmu. Apa yang harus aku bayar? Apa syarat-syaratnya? Loh, kalau kita jadi sinode ke Dirjen Bimas Kristen ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya semua untuk kepentingan Tuhan, ajarkan kesucian, langit baru, bumi baru, tanggung jawab semua untuk kepentingan Tuhan. Itu saja. Kita daftarkan Bapak Ibu. Nanti kalau pemilihan
ketua sinode, tidak usah berantem, tidak usah kasar musuh, dalam damai sejahtera. Kalau perlu kita doa puasa sampai ada asap putih. Amin, saudara. Ayo kita mulai, saudaraku, mulai gereja ini. Bapak Ibu tolong deh ya, walaupun saya bukan satu sinode, jangan membuat batas. Lihat muka saya. Saya ngomong dengan terbuka, saudara. Dan saya tidak ada kepinginan, saudaraku, bagian dari si gereja ini pindah ke saya. Kalaupun pernah pindah, sorry deh. Aduh, banyak yang saya mesti ngomong, saudara, waktu saya terbatas, maka sering-sering saya diundang. Undang saya itu syaratnya gampang, saudara. Surat kok udah. Kalau keluar kota pun saya bayar pesawat, hotel sendiri, dan tolong hargai saya. Jangan kasih amplop. Kita sesama saudara jangan saling mendahului. Kalau saya dihormati kan nggak boleh. Bagaimana saya terima amplop, saudara banyak lebih susah dari saya. Yang ada saya ikut bantu, kalau ada apa-apa yang perlu saya ikut. Nanti hitungannya kan di sana, Bapak Ibu, nggak ada yang gratis. Itu kan hitungannya di sana. Amin, saudara. Kesucian hidup. Pokoknya itu terus, dengan kita ngomong kesucian, kita dijebak oleh khotbah kita sendiri. To be trapped, kita menjebak diri kita. Kita nggak berani genit-genit lagi. Amin. Ini yang muda-muda ini mungkin ularnya belum mati. Waktu di sinode kumpul sepertinya tidur dia. Monsternya tidur. Begitu keluar lihat nona-nona yang kayak nano-nano baga cantik. Tolong deh kita bertobat. Saya ngomong gini kenapa? Karena saya terlihat ini betul pendeta-pendeta ini bukan di sini karena saya nggak tahu. Betul ada pendeta sudah umur 70-an genit sekali. Ini bagaimana di pendeta keluar wanita kok begini? Saya khawatir waktu dia nanti mati gini, mata sebelahnya nggak nutup. Kasihan pendetanya kemudian yang menguburkan dia. Udah om, lupakan om. Masih terbuka. Ibu-ibu tolong ya suaminya dijaga. Demi jemaat, kalau suami jatuh roboh itu gereja. Maka ibu-ibu itu tolong layani suami dengan baik. Kadang-kadang suami jatuh itu karena istri juga tidak melayani dengan baik. Ini bukan ibu-ibu di sini. Ini ibu-ibu yang di tempat lain. Ya mungkin sekarang sudah kumpul di sini. Dandan yang pantas, ngomong jangan kasar. Suami teduh. Jangan ini. Kalian ketemu aktivis yang belum punya suami atau ibu janda harus dia wah ya bapak mau minum apa, kopi atau susu, wah bisa ini dia Tuhan, aduh Tuhan matikan aku Tuhan. Kita tuh jujur Pak masih ada ini. Tuhan kenapa ini nggak kau matikan? Saya bilang gitu. Kenapa? Enggak. Untuk membuktikan kau cinta aku. Maka Paulus mengatakan dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, dengan tubuh insaniku aku main hukum dosa. Saya sudah melihat eksasinya, kebetulan saya memang pernah jadi guru bahasa Yunani. Jadi saya mengerti. Jadi kalimat itu mestinya begini, dengan akal budiku aku main hukum Allah, sementara aku masih dalam kodrat dosa. Tapi jangan dituruti, makin hari kita matikan itu Pak. Jadi saya maunya boom mati. Enggak, rupanya proses. Seiring waktu itu mati.
Maka dulu ya ada satu lagu, Brode. Lihat tangan saya, jangan so tahu ya. Karena belum tahu lagunya kan. Matikanlah aku Tuhan, matikanku setiap hari, agar ku dapat memuliakan namamu dalam roh dan kebenaran. Seperti Yesus yang taat dan rendah hati, bahkan mati di salib. Seperti Yesus yang Bapa ubah hidupku, turuti semua firman. Saya lihat bahaya di pelayanan saya, pertama ini diri saya sendiri. Maka saya sering berkata, Tuhan hidupnya aku. Pertama dari diriku sendiri, dua dari kuasa kegelapan, tiga dari pengaruh jahat dunia, empat dari malapetaka para bahaya tidak mendewasakan aku, lima dari orang-orang yang menjahati diri, supaya aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang membuli kita, orang jelekin kita di medsos, kita nggak pernah balas. Tunggu aja waktunya, Tuhan yang akan membuat perhitungan. Monster ini, ada monster, nama monster di sini itu Erastus. Ini si aku ini harus dimatiin. Maka kembali tadi yang saya katakan, Bapak Ibu, tolong deh matikan diri. Kalau anak-anak muda tidak mulai sekarang mematikan dirinya, Bapak Ibu, nggak akan mati-mati. Sama seperti fisik kita, kalau tidak sekarang kita garap baik-baik, begitu stroke, susah betul ini. Demikian pula kita dalam pengertian rohani, kalau kita tidak mengalami pembaharuan pikiran tiap hari, kita nggak bisa berubah. Gereja yang bertumbuh itu gereja yang makin seperti Yesus, hidup tidak bercela. Dua, memindahkan hati di kerajaan surga. Tiga, semua melayani Tuhan, bertanggung jawab atas pekerjaan Tuhan. Jadi keberhasilan tidak boleh diukur secara fisik. Apa gedungnya, apakah aset-aset gereja itu. Faktanya Bapak Ibu, faktanya hari ini tidak sedikit gereja-gereja besar yang namanya mega church justru tidak mengajarkan kebenaran. Tapi jumlah jemaatnya banyak Pak, jelas karena kompromi. Kompromi. Kalau kita menginjil harus ada mujizat, setuju. Tanda ajaib mesti. Tapi jemaat yang sudah hadir tidak perlu tanda. Tanda-tanda ini mengingat orang percaya, tanda itu semeion, petunjuk arah. Bagaimana orang kenal Yesus itu anak Allah? Kalau kita membedakan Injil di satu tempat yang, apalagi tempat yang belum pernah mendengar Injil, apa Yesus? Nggak kenal mereka. Apakah sejenis soft drink kayak Coca-Cola? Yesus benar anak Allah, Allah kok punya anak. Oh, mana dukun yang paling sakti? Ayo, mana orang sakit? Buktikan. Tapi di jemaat sudah tidak lagi. Yang dibutuhkan tanggung jawab. Kalau kamu sakit, kamu ke dokter. Rubah pola makan pola hidupmu. Tanggung jawab yang kamu tabur, kamu tuai. Jangan pilih Yesus, tapi BPK terus. Babi pangkat karung. Mati muda yang kamu tabur, kamu tuai. Tapi Pak, ini kita perlu mujizat. Jemaat yang dewasa harus langsung ke Tuhan. Jangan suruh begini saya doakan. Dia dewasa Bapak Ibu. Jangan mengesankan seakan-akan
Seakan-akan pendeta punya nomor WhatsApp-nya Tuhan. Kalau jemaat doa nggak diterima, Tuhan dia begini. Siapa ini nggak didengar? Begitu pendeta, oh halo. Ini kan pendidikan yang salah. Mesti jemaat bisa mendoakan orang lain. Tetangganya yang sakit, tetangganya kemasukan setan. Nah kalau pendeta terus, jemaat saudara kalau 20 apa 30 masih nggak 50 nggak 100 nggak apa. Kalau 1000 nggak bisa. Amin nggak saudara? Harus dilatih. Kalau nggak punya masalah ekonomi, coba lihat kenapa punya masalah ekonomi. Boros. Kalau kerja suka berkelahi, tidak jujur sehingga dipecat, lalu nama merusak nggak gampang cari kerjaan. Yang dirubah bukan secara mistik berdoa dan pekerjaan, karaktermu yang dirubah. Pendeta, apa? Saya punya mertua jahat sekali. Lalu mau apa? Doakan Pak. Selesaikan secara jantan. Artinya kelakuanmu justru makin jahat, orang di sekitarmu makin bercahaya hidupmu. Ditampar pipi kanan dari pipi kiri. Suami yang tidak benar pun diubah bukan dari perkataan istri loh, dari perbuatan. Mertua yang kejam menangkan dengan kebaikan. Mungkin dia berkata, ya Pak Pendeta nggak tahu, mertua saya kayak itu Pak, lebih jahat dari Lucifer. Oh, bagaimana kamu tahu? Ini loh penyakitnya orang sembarangan bicara. Ayo kita didik jemaat kita bertanggung jawab. Loh saya ngomong begini, kebetulan sahabat-sahabat saya ikut saya. Saya bilang, saudara kalau sakit, jangan cari kesembuhan di gereja, pergi ke dokter. Ubah pola makan minum yang baik, olahraga. Kalau kau perlu mujizat, doa. Kau tidak perlu pengantara saya, karena pengantar kita Yesus. Itu udah dewasa. Tapi kalau jemaat baru, jangan mati langsung. Tapi kan gereja Pentakosta ini sudah tua Pak. Jujur saja gereja kita yang karib Pentakosta ini banyak diambil gereja-gereja baru yang AC-nya dingin, musiknya lengkap, WL-nya cakep, cantik dan ganteng. Wah, singernya bagak-bagak. Intelek, pindahlah. Padahal khotbahnya sebagian mereka nganggur. Kita mesti mewarisi kebenaran Pentakosta ini ditambah kedewasaan rohani. Saya ini berbahasa roh, Pak. Tanya sahabat-sahabat saya. Tapi jangan ngeroh yang gak karu-karuan. Saya itu bukan anti karunia loh. Di gereja saya kalau Tuhan lagi memberikan saya karunia, tanya mereka, saya tuntut. Kamu sedang masalah ini, panggil atau berbisik. Serius Pak. Tapi itu bukan suatu yang utama. Yang utama itu karakter, watak. Kesucian itu bukan hanya tidak berbuat dosa loh, salah loh. Kesucian itu bukan tidak berbuat dosa, tapi tidak bisa berbuat dosa. Kesucian itu bukan hanya tidak melanggar hukum moral. Kesucian itu artinya segala sesuatu yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi jemaat itu mesti diajar. Kita persiapkan mereka menjadi mempelai-mempelai yang layak. Maka kitanya harus menunjukkan kualitas kesucian itu. Saya berkata kepada jemaat yang saya layani, kamu jangan membidik mangga tetangga. Kalau meleset itu cuma 10 meter, bidiklah bintang di langit. Meleset masih sekian ribu kilometer. Kenapa? Masuk itu. Hiduplah sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya. Ini mulut milik Tuhan, tidak boleh buat kata yang tidak patut.
Setiap rupiah kita kalau kita belanjakan harus sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dengan demikian, jemaat yang usah dipaksa memberi perpuluhan, bahkan lebih. Dan itu dengan sukacita. Nah, untuk apa sih perpuluhan kalau jemaat belum hidup benar? Dan berkali-kali jemaat saya mengatakan begini, saudara awas ya memberi persembahan. Kalau hidupmu tidak benar, uangmu haram, najis. Dan kasih persembahan kalau hidupmu tidak benar. Waduh, Bapak tidak ngasih. Percaya Tuhan itu hidup. Nyatanya saya bisa melewati. Betul ini. Saya ini pendeta yang banyak penderitaan, saudaraku. Saya merintis jemaat dari belasan orang, 16-17 orang. Itu pun sampai separuh murid sekolah kita. Jadi kolekte hari itu langsung dibagi untuk transport. Loh iya. Betul Pak Kamenis? Betul. Kalau sekarang saya mengembalakan jemaat belasan ribu, bahkan mungkin sudah menembus angka 20.000 lokal. Itu dari starting from zero. Aduh miskin banget Bapak Ibu. Gereja di Jakarta, dulu di Kalibata, yang pakai dindingnya itu pakai tong yang dibelah. Sampai supir becak, waktu masih ada becak, menyebutnya gereja Gubuk Reot. Itu gereja kami. Sebelahnya Lapo Tua. Jadi kita cuma semalam suntuk, dia juga semalaman. Sampai jam 2, jam 1. Kita nyanyi, ku sembah ke Tuhan. Dia, udah. Tapi kalau tidak ada Lapo Tuhan di situ, gereja saya sudah tutup hari ini. Tahu nggak? Kita diresolusi masyarakat, dikeroyok. Waktu itu ada aparat keamanan CPM, saya ingat saya, lagi mabuk. Orang Batak. Dia keluar ke pistol, dua. Kabur semua. Bayangkan, Lapo Tua dipakai Tuhan. Loh ini semua bukan ngarang Pak. Unang marga boso. Ini benar yang saya ngomong ini. Dari miskin Pak. Ada apalagi teman saya ini. Udah 30 tahun hampir sama-sama saya. Dia tahu keadaan kami yang dulu bagaimana. Saya ini pendeta penuh penderitaan Pak. Difitnah, dikecewakan, aduh Pak, nggak usah cerita nanti menyangkut sinode lain. Penderitaan. Tapi kalau nggak begitu nggak benar saya. Ada satu bisnis saya yang kalau full, penghasilan saya 2-4 miliar tiap bulan. Betul Pak? Tapi tutup Pak, gara-gara Pak Jirowaci, kalau tambang harus punya smelter. Waduh Pak. Untung itu gagal. Kalau berhasil, saya mungkin nggak khotbah di gereja Pentakosta Indonesia. Itu masalah, bukan masalah besar. Tapi cuma saya mau beritahu, itu pembentukan. Semua masalah itu ada mutiaranya. Jadi kalau cuma datang, Pak, mertua saya jahat banget, puji Tuhan. Itu sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan, unang melocong-locong. Masalah lari, duduk di situ. Kalau orang Batak tahu, orang nggak Batak, ya ikutin saya saja. Bapak Ibu, jemaat harus didewasakan. Sudah saatnya gereja Pentakosta itu dewasa. Jangan cuma bangga mewaris Pentakosta bahasa roh. Bahasa roh itu salah satu karunia, bro. Mujizat itu tanda. Gereja yang berkembang bukan gereja yang penuh mujizat, tapi gereja yang didewasakan. Bapak Ibu harus tahu bahwa gereja mula-mula itu gereja baby. Gereja baru lahir di kondisi Tuhan penuh penderitaan. Tuhan pakai
pedangnya orang Roma, sembelih orang-orang Kristen. Gereja kita hari ini, kita harus sembelih sendiri. Sebab dunia terbuka, kita bisa menikmati dunia. Kita bunuh diri kita dan berkata, aku memilih Tuhan. Bapak Ibu, kebetulan saya ini bukan orang yang tidak pernah menikmati kemewahan. Masuk hotel, kasih hotel mewah. Benar, naik pesawat bisnis kelas. Ya. Tidak sedikit uang sendiri. Saudaraku, nikmati hotel mewah, nikmati mobil bagus. Gitu doang. Gak hebat-hebat bagaimana, Pak? Diajak pergi ke Prancis, naik menara Eiffel paling atas. Berapa itu bayarnya? Makan itu hanya orang khusus dari atas. Bayar bahannya mahal. Itu doang, Pak. Dibawa ke Australia makan steak paling enak. Loh, steak harganya 14 juta. Steak apa ini? Waduh, kalah sama arsis Prabu. Iya, gitu doang, gak ada yang hebat, Bapak Ibu. Lagi pula kita tidur di hotel mewah, kita lihat rumah orang kumuh, juga susah kita, Pak. Kita naik mobil bagus, lihat orang susah, sedih. Sahabat saya tahu waktu berapa belas tahun yang lalu saya naik Mercy, saudara, keluar dari gereja naik Mercy. Saya lihat jemaat pegang ini, warta gereja, ibu-ibu cim-cim, inang-inang gitulah, lagi mau pulang naik kendaraan umum. Saya lihat, aduh saya naik Mercy, mereka pegang itu. Nangis saya di mobil, nangis. Saya telepon staf saya, besok ganti mobil, jangan ganti ini. Ya, kita tuh nggak bisa bahagia, Pak. Kalau sekarang saya naik mobil Alphard, itu pun juga teman-teman saya yang siapin. Saya udah bilang, aku nih mau naik Kijang saja. Kalau hari Minggu saya nggak pernah naik mobil Alphard, saya naik mobil Kijang. Nggak bisa naik mobil mewah, ini kan jadi contoh saya. Walaupun itu uang sendiri tetap nggak enak, Bapak Ibu. Dan saya ngomong ini bukan mau, ini Bapak lihat ketulusan saya, Pak. Naik mobil Alphard gitu doang, Pak. Buat apa naik mobil bagus, BMW mukanya cembetut. Nggak bisa naik mobil, naik BMX, sepeda maksudnya. Bapak Ibu tolong ya, yang dari daerah, yang secara ekonomi lemah, jangan minder. Minder itu bahasa orang yang tidak tahu diri. Kita anak-anak Allah yang Maha Agung. Kita punya kerajaan besar. Makanya Bapak Ibu ya, kalau dulu saya aktif di satu sinode, saya berapa kali mau jadi balon ketua sinode, saya selalu menolak ya Pak ya. Kami sambut pendeta-pendeta dengan wajah yang tulus. Jangan kita memandang rendah. Jangan yang kaya-kaya ini kalau mandang yang dari daerah, jangan begitu. Sebaliknya yang dari daerah jangan minder. Hidup yang sesungguhnya itu nanti di langit baru bumi baru. Di mana aku ada, kamu ada. Loh, Tuhan ingin di mana dia ada, kita ada. Loh, kok kita nggak pengen bersama Tuhan? Makanya satu ciri orang Kristen atau orang Kristen dewasa, hamba Tuhan yang benar, itu senang mati. Bukan mau bunuh diri. Paulus mengatakan kalau aku disuruh milih hidup atau mati, aku pilih dipanggil Tuhan. Spirit ini akan pasti terbaca oleh Tuhan. Terbaca oleh jemaat. Tuhan melihat, jemaat akan mencium keharumannya. Kita berubah Bapak Ibu. Kita happy. Saudara mungkin melihat saya enak di Jakarta. Pak, itu doang Pak. Orang Jawa bilang monoton. Masa Pak? Iya Pak. Coba bro, bro. Yuk lihat tangan saya bro ya. Tapi nggak tahu lagunya. Biasanya kalau main musik hari ini tidak. Ya. Langsung ke E. Perkara
padang gersang tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Mungkin kalimat ini diketik kali. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Kalau kita pegang dengan istri kita masih hangat, kita masih hidup, dia masih hidup, tapi suatu kali kita akan berpisah. Kita akan berpisah dengan orang kita cintai. Hidup ini tragis. Life is so tragic. So prepare yours life for everlasting. Hidup ini tragis. Siapkan dirimu kekekalan. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti, yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Coba saya minta pemain musik lengkap di situ ada. Memangnya ada manusia nggak sih? Nggak ada. Hanya keyboard ya. Oke. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhan matahari, Tuhanlah di negeri indah Bapakku, indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti, yang aku tahu pasti,
Tuhanlah matahariku, Tuhanlah matahariku, hidupku indah banget, kesana kami pulang bersama. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Satu kalimat penting untuk kita sebagai hamba Tuhan adalah jangan bisa dibahagiakan oleh apapun kecuali Tuhan dan kerajaan. Bukan hanya mobil, rumah, uang, bahkan gereja besar pun tidak boleh membahagiakan kita. Jumlah jemaat besar pun bukan membahagiakan kita. Tuhan kebahagiaan kita. Jadi kalau orang tanya, Pak, Bapak bisa dibahagiakan oleh istri? Tidak. Aku dibahagiakan oleh Tuhan. Karena Tuhan kebahagiaanku, apapun keadaan istriku membahagiakan aku. Karena menikah bukan mencari kebahagiaan, tapi memberi kebahagiaan. Amin. Jadi kita lihat istri kita yang makin tua, bentuknya makin gak jelas. Kita kasihan, saudara. Bukannya melirik wanita lain yang bodinya lebih aduhai. Belas kasihan kita tinggi. Tapi jadi indah, kita makan apa saja enak, tidur di mana saja nyenyak, asal kita makannya sehat. Kita nggak menuntut. Herannya kita malah dilimpahi Tuhan dengan berbagai fasilitas untuk memudahkan pelayanan pekerjaan. Di dalam buku ini, Bapak Ibu akan membaca lengkap lebih dari apa yang tadi saya kemukakan. Jangan dibahagiakan di dunia ini. Jadi jangan bermimpi kalau punya ini aku lebih punya ini aku lebih bahagia. Kalau gereja ini terbangun, waduh aku bahagia. Nah, itu kita punya agenda di sini. Gereja besar untuk kemuliaan Allah. Jemaat tambah banyak pun untuk kemuliaan Allah. Jadi aku bahagia dengan engkau Tuhan, dan semua ini milikmu yang harus membahagiakan engkau. Satu hal yang paling berharga dalam hidup, satu hal yang paling bernilai dalam hidup, menjadi anak kesukaan Allah. Kesukaannya, apapun yang kita lakukan menyenangkan hati Allah, itu kehormatan, itu hak istimewa, itu privilege. Ini hal yang paling indah, paling berharga, tapi paling sukar. Jadi jangan berpikir mencari uang lebih gampang. Dan berpikir berkarir lebih gampang. Ini lebih sulit. Tapi di sinilah letak api, gairah, nafas, jantung dari pelayanan itu. Menjadi anak kesukaan Allah. Maka kita bisa mendidik orang, melayani orang menjadi anak kesukaan Allah. Dan itu keberhasilan. Jika suatu hari nanti jemaatnya Bapak Ibu layani, mungkin gak ratusan, hanya belasan atau puluhan, tapi semua mereka milik kloter yang lengkap untuk masuk langit baru, bumi baru. Nanti kalau kembali ke daerah, di kampung, sepi, nikmati kehidupan, dan malam hari lihat langit, saudara sekalian. Dan salah satu tempat di sana, Tuhan menantikan kita. Tuhan menunggu kita. Jangan menantikan kebahagiaan dari dunia. Jangan kampungan. Dan kita orang kampung, terjadi kampungan. Potongan kampungan, mental bangsawan. Ya, lihat itu, maaf ya. Maaf. Lihat pendeta-pendeta yang belagu itu, gayanya itu. Karena pendeta besar, duitnya banyak. Waduh, gayanya. Termasuk yang muda-muda, maaf ya. Saya melihat itu, aduh kamu tidak kenal siapa dirimu, udah lupa jadi hamba mencuci kaki orang lain. Ini sudah rusak nih, betul, sudah rusak. Dan khotbah-khotbahnya juga seperti motivator, bukan seperti Injil yang Tuhan ajarkan. Amin, saudara. Kita masih punya waktu beberapa menit untuk tanya jawab. Saya persilahkan moderator untuk kembali mengambil tempat. Dan tadi diberi kesempatan untuk tanya jawab. Saya tidak tahu apakah langsung ataukah tidak. Tapi sebelum tanya jawab, saya beri catatan satu.
Saya tidak selalu bisa menjawab karena saya tidak maha tahu, tapi biasanya tahu. Yang kedua, saya menghindari perdebatan karena seringkali Bapak Ibu bertanya itu dari perspektif yang berbeda dengan saya, sehingga harus diurai panjang dan terpaksa karena saya menjawab. You baca buku saya di sini, paling begitu, ya. Karena orang tanya pun dari perspektifnya. Yang ketiga, saya menghindari perdebatan. Bukan takut berdebat, kerjaan saya itu berdebat tiap hari, Ustaz. Maksudnya saya mengajar itu di S2, S3 itu memang perdebatan melulu. Tapi di tempat ini bukan saya takut nanti jadi korban. Makasih Pak. Duduk saja Pak. Baik, terima kasih Pak atas seluruh paparan yang sudah disampaikan. Ini tiba saatnya Pak untuk mengadakan tanya jawab. Dalam hal ini pertama 2 orang aja dulu Pak ya. Jadi bisa memberikan pertanyaan dan Bapak Pendeta Erastus akan memberikan jawaban pada hari ini. Sesi pertama ini hanya 2 orang saja kita berikan kesempatan. Boleh tunjuk tangan, silakan. Testing 1, 2, 3. Bapak Pendeta Dr. Andos Laksamana dari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kami mau bertanya kepada Bapak narasumber. Kami sangat senang Bapak narasumber telah memberikan paparannya pada pagi hari yang indah ini. Diberkati oleh Bapak, kalau bisa jumpa tahun depan di seminar yang akan datang. Pertanyaan kami adalah, bagaimana gereja bisa maju dan berkembang? Apa syaratnya? Barangkali singkat saja. Terima kasih. Bagaimana gereja bisa berkembang? Nah, yang pertanyaan adalah bagaimana gereja berkembang. Pertanyaan yang kedua, saya kira tadi sudah di sana. Bisa dikasih mic-nya. Perkenalkan nama saya Pendeta Akif Sarsitorus dari Visitan, yang termasuk Pak Eras adalah dosen saya dulu di seminar ini. Iya. Terima kasih Pak Eras buat paparannya pada pagi hari ini. Saya tahu Bapak banyak mendidik, yang membina para sekolah-sekolah Alkitab untuk menjadi hamba Tuhan yang berkualitas. Yang kadang-kadang memang hamba Tuhan ini susah tunduk kepada otoritas. Ya, jadi itu juga mungkin yang ada di gereja kami. Apa rumus dari Bapak? Ya, bagaimana supaya hamba Tuhan itu menjadi hamba Tuhan yang berkualitas? Yang pertama, yang kedua, hamba Tuhan yang bisa melihat kemajuan teknologi, seperti yang dipaparkan kepada Bapak itu tentang kemajuan teknologi. Ya, karena kebanyakan kita anti akan kemajuan teknologi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah rumus yang pamungkas yang Bapak berikan sampai sekarang dalam pelayanan. Ya, karena saya banyak dan saya diajari oleh Bapak waktu di seminari Bethel, ya sampai sekarang bisa eksis di dalam pelayanan sehingga boleh menjadi berkat bagi gereja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kedua dulu ya yang kedua soal teknologi. Aduh, saya minta maaf kalau saya tidak menyinggung karena saya takut waktu saya tidak cukup untuk menjelaskan yang fundamental. Yang saya jelaskan itu yang fundamental. Adapun mengenai era digital saya tulis di sini, nanti dibaca. Era di mana dunia medsos, dunia internet, Instagram dan lain-lain ada di sini, saya telah singgung. Dan ini tanggung jawab dari sinode, Pak. Kita harus masuk dunia digital. Kami sudah 10 tahun yang lalu, Pak, masuk. Maka di YouTube kami semua ada, Pak. Masuk apps dan lain-lain, Pak. Dan kami memang punya ada orang-orang yang di situ. Jadi digital. Apa termasuk sistem memberi persembahan itu sekarang sudah sistem? Itu kami menghindari kalau itu takut nanti jadi bahan cemooh kayak apa namanya Kupe, ya Pak ya. Itu kita hindari karena takut bahan-bahan cemooh. Tetapi kalau ATM itu edisi namanya, itu kami punya. Karena sekarang juga di Jakarta orang nggak pegang uang cash, jadi cashless, jadi mau tidak mau. Yang itu. Nah ini saya tidak tahu siapa di sinode yang memiliki bidang ini. Harus. Beberapa waktu yang lalu anak saya laki-laki memberikan di satu gereja seminar mengenai multimedia dengan timnya. Jadi bagaimana multimedia itu harus ada, harus sudah saatnya. Sinode harus punya
website yang baik, ada berita-berita lewat website, itu wajib. Itu ya. Lalu yang pertama tadi apa lagi terus? Ya Pak, gini Pak Eras, ya melihat kondisi hamba Tuhan sekarang seperti tadi Bapak bilang ya, kadang-kadang tidak tunduk pada otoritas. Jadi Bapak banyak punya pengalaman ya mendidik ya para hamba-hamba Tuhan yang berkualitas atau yang berkualitas. Rumus yang Bapak sampaikan sampai sekarang supaya hamba Tuhan A ini bisa menjadi hamba Tuhan yang ini yang pertama ya, yang ya, ketiga yang ya, itu Pak. Oke, makasih lah. Oke, terima kasih Pak Eras. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Nanti kalau lain dari Lubuk Pakam saya jawab belakangan ya. Langsung saya ingat. Gereja semakin besar, itu tidak bisa dihindari kenyataan penyimpangan dan ketidaksanggupan menghandle setiap individu, pendeta atau pejabatnya, dan setiap komunitas gereja lokal. Tetapi masalahnya sebenarnya bukan di situ. Masalahnya adalah pewarisan estafet spirit yang baik dari pendirinya. Jadi kalau estafetnya tidak lancar, itu pasti rusak. Maaf ya, ini Bapak Siburian mewariskan spirit dan ajarannya. Harus ada estafetnya. Dari estafet inilah kemudian dipercayakan kepada apa istilahnya ketua BPD, ketua wilayah. Ya, kalau di sini istilahnya pengurus pusat. Pengurus pusat di wilayah, pengurus wilayah. Pengurus pembantu umum wilayah. Oke, terus ada lagi. Sesudah itu sudah sama gereja lokal. Oh, gereja lokal kan kalau di gereja yang saya berafiliasi dulu memang ada sinode, ada BPD, ada badan wilayah, pengurus wilayah. Mungkin kalau jumlahnya banyak. Dan betapa pentingnya orang-orang yang menjadi penyambung sambungan tangan, penyambung lidah dari badan pengurus pusat itu, yang akan terus menghidupkan semangat pendahulu kita. Dan ada lagi satu lagi, pewahyuan yang harus diterima pada zamannya, karena Tuhan pasti akan memberikan pewahyuan kebenaran sesuai dengan konteks zaman. Nah, masalahnya gereja-gereja Pentakosta seperti gereja kita ini, spirit dari pendahulu kita tidak diestafetkan dengan baik. Ini karena duniawi, Pak. Karena pengaruh yang namanya nihilisme, konsumerisme, materialisme, hedonisme. Yang kedua, Pak, tidak ada pewahyuan yang baru. Jadi maaf, saya kan tidak kenal siapa yang jadi pemimpin hari ini. Orang yang menjadi pemimpin itu bukan hanya menyandang sebuah kehormatan, tetapi menyandang beban. Bagaimana Tuhan memberikan pesannya kepada pemimpin. Maka gereja lokal juga harus mendapat pesan dari Tuhan untuk gereja lokalnya. Tetapi ketua sinode dan jajarannya harus mendapat pesan dari Tuhan untuk zamannya. Bapak Ibu, lihatlah Eropa yang jadi kafir. Mereka bangga dengan seminari-seminari yang luar biasa, bagus infrastruktur. Tapi pengajaran mereka tidak membuat orang Eropa selamat. Harus ada pewahyuan yang baru. Jangan hanya berkutat pada pandangan para teolog masa lalu. Kita bukan merendahkan teolog-teolog masa lalu, Pak. Mereka orang yang dipakai Tuhan pada zamannya. Tapi di zaman kita perlu pewahyuan-pewahyuan kebenaran yang bisa menopang kehidupan kerohanian kekristenan orang percaya di tengah pengaruh dunia yang jahat ini. Jadi kita melihat fakta bagaimana gereja-gereja di Eropa mati. Saya tidak perlu sebutkan, saudaraku. Ngerti maksud saya? Saya tidak perlu sebutkan. Sebab banyak gereja-gereja di Indonesia masih dengan bangganya menyebut para teolog-teolog masa lalu dan merasa mereka itu punya pandangan dan nggak boleh berubah sama sekali.
Seakan-akan Pak, pandangan mereka sudah mengunci Alkitab. Padahal Alkitab itu sumur yang tidak pernah kering, yang bisa digali terus. Nanti kalau ada ajaran yang kelihatannya kok nggak seperti yang sudah ada, gampang orang bilang sesat. Tanpa mengkonfirmasi secara utuh apa yang diajarkan. Saya punya buku 80 judul, Pak. Ya, tebal-tebal. Jadi pasti saya bisa menjawab. Hanya orang sering mengambil sepotong. Dan itu salah. Jadi sekali lagi, tidak bisa tidak, kita harus mewarisi semangat pendahulu kita, gairah, roh, spirit. Yang kedua, tidak cukup hanya spirit, tapi juga pewahyuan yang baru. Ini untuk tataran sinode ya Pak. Kalau untuk tataran gereja lokal, pasti para bapak-bapak gembala juga harus mendapatkan pewahyuan sesuai dengan konteks keadaan gereja itu. Nah ini yang saya bisa sampaikan, dan tadi saya ulangi lagi soal teknologi, karena saya juga keluarga Gereja Pentakosta Indonesia, kalau akui ya Pak ya. Dan kita sama-sama di pelayanan kok. Payung kita sama, yaitu payung kita itu kerajaan surga. Kecuali ada menolak saya ya nggak apa-apa. Saya ini kan ada ditolak sana sini juga Pak. Tapi kalau di sini saya diterima, waduh kehormatan itu saya. Jadi, tadi itu Pak, teknologi itu harus dari sinode. Sinode harus mengajarkan. Maaf ini nggak boleh sama ya Pak, karena pendeta yang saya bawain kan nggak banyak Pak. Dulu masih ada 100 lebih, itu semua saya beliin apa itu malam. iPad, tapi bukan iPad, saya belikan yang merek murah, Samsung atau apa ya. Pokoknya saya beli satu-satu. Karena mereka harus punya teknologi itu. Tapi sekarang kan Android sudah gampang Pak ini. Tidak usah harus mesti pakai iPad. Nah ini senang sekali. Bapak Raja Guguk ini kan sama-sama di Badan Musyawarah, beliau kan termasuk. Malah sekarang beliau jadi pengawas ya. Badan pengawas ini orang luar biasa nih Pak. Bapak pendeta Kiai Raja Guguk maksudnya? Iya. Karena Raja Guguk ada 20 di sini. Bapak berdiri. Mau lihat. Jadi Pak Eliver ini termasuk ini. Saya sudah sama-sama lama bareng-bareng. Jadi kita sama-sama, beliau juga ketua Persambim ya Pak. Ya, lalu saya sudah sempat pamit, sempat pesan ke pimpinan PGPI, jangan ganti Pak Eliver, jangan ganti, sudah ngomong gitu Pak. Bapak nggak tahu saya ngomong gitu, saya ngomong jangan ganti. Itu. Jadi sekolah teologianya kalau di mana Pak ya? Di Pematang Siantar Pak. Ya dulu beliau jadi STTR bekas ketua STTR. Kebetulan saya PT KKI Pak, ini boleh ngomong sedikit ya Pak. Saya dari ketemu diri saya kemarin Pak, saya sedang kejar terus Javu Pak. Nasibnya dosen-dosen Pak, saya kejar. Kami mau bikin online juga supaya dosen-dosen itu bisa ditingkatkan. Terus untuk sertifikasi Serdos juga kami pikirkan. Dan itu saya sudah melihat dari seluruh mana Pak. Ini kepentingan gereja Tuhan Indonesia. Dan beliau termasuk pejuang. Terima kasih Pak Eliver untuk ya paling tidak Bapak mesti mendukung undang Erasmus ya, undang aja gitu kan. Oke, jadi sudah jelas ya. Mulai terus dari Luhur Pakam tadi, Pak bagaimana gereja maju Pak? Saya sebenarnya mau ngomong lagi sederhana. Kalau kita maju, gereja pasti maju. Kita ini harus maju. Kesucian hidup, fokus langit baru, diharapkan ke bagian dunia ini. Kita bertanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan hanya kerja, kesehatan tubuh ini juga. Bagaimana kita mengatur pola makan produk yang baik. Jika kita melakukan ini, pasti Tuhan beri hikmat bagaimana memajukan gereja itu. Karena gereja kita masing-masing punya karakteristik khusus. Jangankan kota dan desa, antara kota dosa A dengan desa B juga beda. Nah di situ Roh Kudus pasti pimpin kita.
Satu kampung, satu desa misalnya, jemaat paling banyak hanya bisa 15 orang, yang lain bisa 50, yang lain bisa 200. Kan tergantung dari jumlah penduduk juga, Pak. Belum lagi mungkin gereja Pentakosta Indonesia, GPI ini baru masuk, yang tidak mau sedikit. Tidak apa-apa. 10 orang, 6 orang, kalau semua bisa kita bawa ke surga, cukup itu. Beri kemuliaan. Selamat berjuang raih bakar. Tolong ragu Tuhan di bakasan Tuhan. Oh boleh satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Saya Pendeta C. Gultom dari Jambi. Pak Gultom. Pak Gultom. Ya. Nah, bersyukur paparan Bapak ini, saya pikir itulah fondasi gereja kita untuk kita kemudian berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan supaya kita pergi ke Yerusalem, kemudian ke Judea Samaria, ke ujung bumi. Maksud saya begini, Pak. Bukankah dalam konteks Indonesia kita ini, ya, kita melihat tanda kutip penghijauan yang luar biasa. Ya, saya ingat itu termasuk paparan di GB ini, termasuk di BGB. Saya lupa siapa dari tentara itu yang kita sampaikan gitu. Penghijauan yang luar biasa itu justru di kampung kita. Ya, saya di kantong-kantong Kristen, Pak. Di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Irian, bahkan di NTT dan lain sebagainya. Maksud saya begini, paparan Bapak yang luar biasa ini kan tidak bisa berhenti di sini, Pak. Ya, jadi bagaimana kita berdampak bagi Indonesia ini? Maksud saya, bagaimana gerakan-gerakan kita paling tidak ya untuk mengantisipasi jangan sampai kampung kita dihijaukan. Saya kira kita punya gereja, punya sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial kita. Hanya memang yang menggerakkan ini kalau bisa secara melembaga. Nah, itu Pak, makasih ya. Sebentar Pak, saya tentu tidak bisa mengemukakan secara vulgar di sini. Justru itulah yang mendorong mengapa kami punya pelayan di daerah. Kami membangun sekolah-sekolah. Jadi sebenarnya 60% dari biaya gereja kami itu habis di daerah. Kami membangun sekolah-sekolah terutama daerah-daerah yang sedang mengalami kondisi itu. Seperti Kalimantan Tengah, dulu 70% Kristen. Sekarang tidak. Ini bukan berarti saya anti agama lain, tidak. Tapi sebagai orang Kristen saya prihatin. Dari gubernurnya, wakilnya, wali kotanya, wakilnya, dari bupati-bupatinya, bukan orang Kristen. Sementara kita betapa sulitnya menjadi pejabat di wilayah-wilayah mayoritas orang Kristen. Jadi camat aja di Jakarta sampai di protes. Camat. Dan itulah sebabnya mengapa kami bikin sekolah di Palangkaraya, di Pangkalan 4, di Balikpapan. Kita punya radio 7 radio, Pak. Udah 8 dari sekian. 8. Karena kami mau mewarnai Indonesia, Pak. Dan kami serius. Bapak tahu kenapa pertama saya jadi badan musyawarah ini? Sebenarnya ada satu agenda dari Pak Dirjen juga. Pada waktu undang-undang mau digulirkan adanya pesantren, undang-undang pesantren, gereja semua alas menolak karena sekolah minggu harus 14 orang ya. Sebenarnya itu bisa di-drop. Lalu kita mesti membuka diri untuk pesantren Kristen. Ternyata tidak. Hari ini Pak, dananya triliun Pak untuk masuk pesantren bukan Kristen. Kristen nggak kebagian karena gereja menolak. Musyawarah ini juga diminta untuk memberikan sumbangan. Saya tulis, tapi sudah terlambat Pak. Sudah diketok palu. Nggak tahu nanti kalau ada regulasi. Ini menyedihkan Pak. Bapak tahu kenapa kami membangun sebuah sekolah di daerah mana itu Pak? Waingapu. Nama saya nggak ada di situ. Kita bantu bangun 3 lantai Pak. Kami habis-habisan Pak, sampai kita utang-utang uang orang. Supaya di situ ada sekolah tinggi pendidikan. Karena banyak guru-guru yang bukan Kristen di wilayah yang mayoritas Kristen. Karena guru harus sarjana. Karena
Kenapa nggak ada strategi ilmu pendidikan? Makanya kami dukung. Nama saya nggak ada. Bukan juga sinode dengan kami sekarang. Nah itu kita sudah bekerja Pak. Pasti untuk orang senekat saya udah ngerti dia begitu. Mengapa di badan musyawarah ini saya terima? Saya dari Israel tuh Pak diminta Pak Dirjen datang langsung dari Singapura kita ke Jakarta, kita ke sana, lalu dipilih. Karena banyak SDK kan ditutup. Karena tidak siap untuk menghadapi kriteria 9. Harus ada 2 rektor, 2 profesor atau doktor. Sedangkan kita punya baru 4 mau 5 profesor se-Indonesia untuk profesor teologi. Justru saya akhirnya juga punya sekolah tinggi teologi. Saya katakan pada sahabat-sahabat saya, kita produksi profesor, kita kirim ke sekolah yang punya profesor. Jadi seperti di Kupang, di Papua, ada sinode nggak punya sekolah teologi Pak. Mereka dikirim ke Jakarta, sampai ongkos pesawat, tidur di hotel, ngajar. Bukan kita yang dibayar, kita yang bayar. Tapi kita akan nanti dibayar Tuhan di surga. Jadi saya sekolahkan mereka Pak, bukan satu sinode. Makanya tadi kalau bicara soal sekolah teologi, tolong digarap sekolah teologianya. Kalau tidak serius ini, baik rektor jajarannya ditutup Bapak Ibu. Dan Anda tahu kalau ditutup tidak punya akreditasi, meluluskan seorang sarjana pidana. Ini ombudsman yang terakhir ini, ada seorang ketua DPR lulusan sekolah tinggi teologi, ternyata tidak ada di pangkatnya, dicopot Pak. Ini Pak prihatin kita Pak. Saudara tahu kalau kita mau menjadi profesor harus melalui pendis pendidikan Islam. Untuk profesor Kristen harus lewat pendis. Saking kita itu nggak siap punya perangkat. Kalau Muslim punya perangkat bagus. Nah orang Kristen ini karena sibuk di gereja, nggak sibuk di pendidikan. Nah, ini masih banyak hal yang mungkin agak rawan boleh diceritakan. Nanti saya dikira diskriminatif. Tapi kita ini di negara NKRI harus setia pada negara dan bangsa, memberi peluang kepada agama lain untuk tetap menjalankan ibadahnya, karena kita harus bisa bersaudara dalam satu kesatuan negara ini. Terima kasih Bapak. Baik, ini yang terakhir ya. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaan saya begini Pak, saya dapat informasi kalau Bapak mengadakan seminar, Bapak kasih makan, Bapak kasih ongkos. Di sini Bapak sebagai penceramah hadir, makalahnya tidak Bapak sediakan. Dan janji buku nanti diambil. Saya kira itu di lokasi lagi Pak. Iya. Itu yang pertanyaan saya, kenapa di sini tidak dibagikan kepada kami? Dibagikan. Nanti dibagikan. Setelah itu dibagikan. Nanti ya kan maunya kan di tempat lain Bapak kan bagikan dulu, baru Bapak mau bicara. Ya, nanti yang pertama. Yang kedua, Terima kasih. Kami sudah bisa nangkap. yang kedua, satu lagi. Bapak sekarang Ketua Umum Sinode GSHI. Iya. Saya ingin tahu Pak, siapa sekretaris dan bendahara Bapak? Oke, nanti di depan ini Bapak Sekum saya Pak. Halo? Ya, siapa Pak? Itu sekretaris dan bendahara Bapak. Ya, saya jawab Pak ya. Nah, langsung. Kalau Sekumnya itu Pak Cornelis ini, yang depan ini. Iya, iya. Kalau bendaranya namanya Bapak Beni Siwarjoyo. Apakah yang pertanyaan saya lagi selanjutnya, apakah sekretaris dan bendahara Bapak ini berjalan secara fungsionalis gitu? Sekian Pak, terima kasih. Saya kira itu relatif ya Pak. Tinggal bagaimana kita memandang pengertian fungsi itu. Oke. Jadi bukunya nanti kita bagikan ya Pak. Terakhir aja beliau, terakhir ya Pak. Ejas beliau Bapak. The last one. Oke. Pak Dr. Kustodo, terima kasih Pak. Iya Pak. Saya nggak banyak ngomong Pak. Ya. Cuma betul-betul saya terharu. Sepanjang Bapak tadi sampaikan materi itu, saya pikir saya sebagai kepala sidang 9 tahun, saya pikir saya sudah lakukan yang maksimal dengan metodologi, dengan ilmu pengetahuan, dengan segala cara. Ternyata masih banyak harus saya lakukan Pak.
Satu aja permintaan saya Pak, kurma, satu aja. Ya. Bapak gini saya kecil Pak, di Kamboja, tapi kembalian orang Batak, di Depok sih. Waktu kami berkenan Bapak hadir di gereja saya Pak. Sekarang Bapak saya tunggu Pak, kurma, saya jemput Bapak. Satu kali aja minta tolong, itu aja permohonannya. Siap. Terima kasih Pak. Oke, saya jawab. Bapak Ibu, ini tolong Pak Sugeng langsung minta nomor teleponnya sekarang, Pak Sugeng. Langsung. Sekarang. Ya kan, tidak semua harus bisa saya turuti karena jemaat kami itu kan kebaktian kami hari Minggu 14 kali. Tapi tidak apa-apa, sekali-kali kan kadang-kadang ada hal istimewa seperti ini. Tapi saya mau mengomentari tadi, tidak semua tempat di mana saya membiayai, tapi hampir semua tempat. Karena kami selalu ada ke daerah. Ke daerah selalu saya naik pesawat sendiri, kami ongkos sendiri, terus dari pendeta-pendeta daerah kita ongkosin. Nggak banyak, 50.000, 100.000, 10.000. Kalau perlu makan ya kita siapin. Panitia yang uang dari saya, persiapan. Dan itu tulus yang saya khotbahkan yang kayak begini-begini Bapak Ibu. Dan buku saya ada 80 bisa dibaca. Sesatnya tuh. Dan saya ada mahasiswa mantan lain ini kan murid-murid saya. Oh nggak pernah lah, ada ajaran nggak benar. Tapi gini aja Bapak Ibu, kita ada terlanjur kenal. Pak Sugurian saya sangat appreciate. Hula-hula lah. Ini Pak Eliver juga orang yang sering ketemu Pak di rapat. Bahkan saya juga minta Pak Eliver yang jadi pengawas, saya meminta di Persapim juga. Waktu itu, waktu bertemu para pemimpin, Pak Eliver itu ketua sangat diganti dulu, saya bilang gitu. Karena aku bisa kerjasama sama beliau. Ini bukan untuk beliau, untuk saya, untuk SSC Indonesia. Saya udah minta Pak, bagaimana jawabannya saya kerjakan. Jabatan itu. Jabatan fungsional. Kita bantu Departemen Agama yang juga mungkin anggarannya kurang cukup gitu. Akhirnya Bapak Ibu, saya tulus ya minta maaf kalau ada kata-kata saya kurang tepat, kurang memberkati. Dengan senang hati saya akan diundang lagi datang dan terima kasih sebesar-besarnya.